Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Karabanisha dengan NRP 5055231026. Di sini saya akan memenuhi penugasan anatomi dengan menjelaskan regio femoralis. Yang pertama, batas-batasnya. Di anterior, regio femoralis dipisahkan dari dinding abdomen oleh ligamentum inguinale. Lalu di posterior, regio femoralis dipisahkan dari regio glutealis oleh lipatan bokong di superficial, lalu gluteus maximus di tepi-tepi inferior, lalu quadratus femoris pada bidang yang lebih profundus. Lalu rute-rute yang berjalan melalui regio femoralis antara lain di sebelah posterior, regio femoralis berkesinambungan dengan regio glutealis dan struktur utama yang lewat di antara regio tersebut adalah nervus ischiadicus. Lalu di anterior, regio femoralis berhubungan dengan cavitas abdominalis melalui apertura di antara ligamentum inguinale dan tulang pelvikum. Lalu struktur utama yang berjalan melalui apertura tersebut adalah musculus iliopsoas dan pectineus, nervus arteri dan vena femoralis, dan vasa lymphatica. Di sebelah medial, beberapa struktur yang berjalan di antara regio femoralis dan cavitas pelvis melalui canalis obturatorius adalah nervus obturatorius dan pembuluh-pembuluh darah terkait. Lalu di regio femoralis ada tulang femur, patella, dan ujung proximal tibia untuk pelekatan muskulus-muskulus yang ada di regio femoralis. Sekarang kita akan masuk di muskulus-muskulusnya. Yang pertama, di kompartemen anterior ada psoas major. Nah, ini origonya di dinding posterior abdomen. Insersionya ada di trochanter minor femoris, lalu divaskularisasi oleh rami lumbales arteri iliolumbales, diinervasi oleh rami anteriores lumbal 1-3, lalu fungsinya untuk fleksi femur pada sendi kokse. Lalu selanjutnya ada musculus iliacus, origonya ada di dinding posterior abdomen, yang lebih tepatnya fossa iliaca. Lalu insersionya ada trochanter minor femoris, lalu divaskularisasi oleh ramus iliacus arteri iliolumbalis, lalu diinervasi oleh nervus femoralis lumbal 2 dan 3. Lalu fungsinya adalah untuk fleksi femur pada sendi kokse. Lalu musculus vastus medialis, origonya ada di tulang femur, insersionya ada di tendomusculus quadriceps femoris dan tepi medial tulang patella, vaskularisasi oleh arteri femoralis dan arteri profunda femoris, lalu diinervasi oleh nervus femoralis lumbal 2-3-4, fungsinya untuk ekstensi cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada vastus intermedius. Origonya di tulang femur, tepatnya di 2/3 bagian atas dari permukaan anterior dan lateral. Lalu insersionya ada di tendomusculus quadriceps femoris dan tepi lateral tulang patella. Lalu divaskularisasi oleh arteri circumflexa femoris lateralis dan arteri profunda femoris, lalu diinervasi oleh nervus femoralis lumbales 2, 3, dan 4. Fungsinya adalah untuk ekstensi cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada musculus vastus lateralis, origonya ada di tulang femur, lebih tepatnya di bagian lateral linea intertrochanterica, tepi trochanter major, tepi lateral tuberositas glutea, dan labium lateral linea aspera. Lalu insersionya ada di tendon musculus quadriceps femoris dan tepi lateral tulang patella. Lalu vaskularisasinya oleh arteri circumflexa femoris lateralis dan arteri profunda femoris. Lalu diinervasi oleh nervus femoralis lumbal 2-3-4, lalu fungsinya adalah untuk ekstensi cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada musculus rectus femoris,
caput rectum adalah di SIAI, lalu caput reflexum origonya ada di tulang ilium, tepatnya di superior dari acetabulum. Lalu insersionya ada di tendon musculus quadriceps femoris, lalu vaskularisasinya ada di arteri circumflexa femoris lateralis dan arteri profunda femoris, lalu inervasinya oleh nervus femoralis lumbal 2, 3, dan 4, lalu fungsinya adalah untuk fleksi femur pada sendi kokse dan ekstensi cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada musculus sartorius, origonya ada di SIAS. Lalu insersionya ada di fascias medialis tibia, tepatnya di inferomedial dan dari tuberositas tibiae. Vaskularisasinya oleh arteri femoralis, diinervasi oleh nervus femoralis lumbal 2 dan 3, lalu fungsinya adalah untuk fleksi femur pada sendi kokse dan fleksi cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada ligamentum patella. Nah, ligamentum patella ini secara fungsional merupakan kelanjutan dari tendon quadriceps femoris di bawah patella dan melekat pada tepi-tepi dan apex patella ke arah atas pada tuberositas tibiae ke arah bawah. Lalu selanjutnya masuk ke kompartemen medialis. Muskulus pertama yang ada di kompartemen medialis adalah musculus gracilis. Nah, origonya ini ada di suatu garis pada permukaan luar corpus osis pubis, ramus inferior osis pubis, dan ramus osis ischiae. Lalu insersionya ada di fascias medialis corpus tibiae bagian proksimal, lalu divaskularisasi oleh arteri profunda femoris dan arteri circumflexa femoris medialis, lalu diinervasi oleh nervus obturatorius lumbal 2 dan 3. Lalu fungsinya adalah untuk aduksi femur pada sendi kokse dan fleksi cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada musculus pectineus, origonya ada di linea pectinea dan tulang pelvicum di dekatnya. Lalu insersionya ada di garis serong yang membentang mulai basis trochanter minor hingga linea aspera pada permukaan posterior tulang femur bagian proksimal. Lalu vaskularisasinya arteri circumflexa femoris medialis dan arteri obturatoria. Lalu diinervasi oleh nervus femoralis lumbal 2 dan 3, lalu fungsinya adalah untuk aduksi dan fleksi pada femur. Lalu fungsinya adalah untuk aduksi dan fleksi femur pada sendi kokse. Lalu ada musculus adductor longus, ini origonya ada di permukaan luar corpus osis pubis, lalu insersionya ada di linea aspera pada sepertiga bagian tengah corpus osis femoris. Lalu vaskularisasinya ada arteri profunda femoris dan arteri circumflexa femoris medialis, lalu diinervasi oleh nervus obturatorius lumbal 2, 3, dan 4. Fungsinya adalah untuk aduksi dan rotasi medial femur pada sendi kokse. Lalu selanjutnya ada musculus adductor brevis, origonya ada di permukaan luar corpus osis pubis dan ramus inferior osis pubis. Insersionya ada di permukaan posterior tulang femur bagian proksimal dan sepertiga bagian atas linea aspera. Vaskularisasinya ada arteri profunda femoris dan arteri circumflexa femoris medialis dan arteri obturatoria. Lalu diinervasi oleh nervus obturatorius lumbal 2 dan 3, lalu fungsinya adalah untuk aduksi femur pada sendi kokse. Lalu selanjutnya ada musculus adductor magnus. Di sini adductor magnus ada dua, ada pars adductor dan pars hamstring. Nah, pars adductor origonya ada di ramus ischiopubica,
Lalu insersionya ada di permukaan posterior tulang femur bagian proksimal, linea aspera, linea supracondylaris medialis, lalu divaskularisasi oleh arteri femoris, arteri profunda femoris, dan arteri obturatoria. Lalu diinervasi oleh nervus obturatorius lumbal 2, 3, dan 4. Fungsinya adalah untuk aduksi dan rotasi medial femur pada sendi kokse. Lalu pars hamstring, origonya ada di tuber ischiadicum. Lalu insersionya ada di pars tuberculum adductorium dan linea supracondylaris. Lalu vaskularisasinya ada arteri femoris, arteri profunda femoris, dan arteri obturatoria. Inervasinya diinervasi oleh nervus ischiadicus, pars tibialis, lumbal 2, 3, dan 4. Lalu fungsinya adalah untuk aduksi dan rotasi medial femur pada sendi kokse. Lalu selanjutnya ada musculus obturator externus. Origonya ini ada di permukaan luar membranal obturatoria dan tulang di sekitarnya di sini. Lalu insersionya ada di fossa trochanterica. Vaskularisasinya oleh arteri circumflexa, arteri profunda femoris, dan arteri obturatoria. Lalu diinervasi oleh nervus obturatorius divisi posterior lumbal 3 dan 4. Lalu fungsinya adalah untuk rotasi lateral femur pada sendi kokse. Lalu kita masuk ke kompartemen terakhir, yaitu kompartemen posterior. Muskulus yang ada di kompartemen posterior ini adalah musculus biceps femoris. Origonya caput longum ada di bagian inferomedialis daerah atas tuber ischiadicum. Lalu caput brevisnya ada di labium laterale linea aspera. Lalu insersionya itu di capitulum fibula. Lalu divaskularisasi oleh arteri glutea inferior dan arteri circumflexa femoris medialis. Lalu diinervasi oleh nervus ischiadicus lumbal 5, sakral 1 dan 2. Fungsinya adalah untuk fleksi cruris pada sendi genus, ekstensi dan rotasi lateral femur pada sendi kokse, dan rotasi lateral cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada musculus semitendinosus. Origonya ada di bagian inferomedialis daerah tuber ischiadicum. Lalu insersionya ada di fascias medialis tulang tibia proksimal. Vaskularisasi arteri circumflexa femoris medialis. Inervasinya nervus ischiadicus lumbal 5, sakral 1 dan sakral 2. Fungsinya fleksi cruris pada sendi genus dan ekstensi femur pada sendi kokse. Lalu rotasi medial femur pada sendi kokse dan cruris pada sendi genus. Lalu selanjutnya ada musculus semimembranosus. Ini origonya ada di impresi superolateralis tuber ischiadicum. Lalu insersionya ada di sulcus dan tulang yang berdekatan pada permukaan medial dan posterior condylus medialis tibiae. Vaskularisasinya ada di arteri circumflexa femoris medialis. Diinervasi oleh nervus ischiadicus lumbal 5, sakral 1 dan 2. Lalu fungsinya untuk fleksi cruris pada sendi genus dan ekstensi femur pada sendi kokse. Lalu rotasi medial femur pada sendi kokse dan cruris pada sendi genus. Lalu drainase vena pada regio femoralis ini terdiri dari vena superficial dan vena profunda. Nah, umumnya ini vena profunda namanya mengikuti arteri. Tapi vena superficial ini terletak pada fascia superficial dan saling berhubungan dengan vena profunda, tapi umumnya itu namanya nggak menyerupai arterinya. Nah, vena yang ada di vena superficial terbesar yang ada di regio femoralis itu vena savena magna. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.